Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran anak-anak semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Jika siap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat, Pak. Sehat semua. Ada yang sakit nggak? Jadi besok saat masuk sekolah, kalian akan dicek suhunya. Jadi suhunya nanti akan dicek terlebih dahulu. Jika suhunya lebih dari 38, maka dipulangkan. Jika suhunya normal, maka akan lanjut belajar. Itu ya, anak-anak ya. Nah, Kalau 38 pas gimana, Pak? Dipulangkan atau sekolah? Pulang. 37? Pulang. Enggak. Pulang. Yang boleh Nanti masuk ditunggu berapa, Pak, 2 suhunya, menit Pak? atau 5 menit pendinginan. Setelah itu kalau lolos bisa masuk sekolah. Nah, caranya gampang verifikasi kalian juga menyanyikan rayuan Pulau Kelapa, tapi banyak yang belum hafal. Itu putih buluk ya? Tapi banyak yang belum hafal ya nyanyian rayuan Pulau Kelapa. Nah, anak-anak silahkan bisa belajar di sini, bisa belajar menyanyi dan menyanyikan rayuan Pulau Kelapa sehingga jadi hafal. Besok kalau masuk ditanya, sudah hafal rayuan Pulau Kelapa, Cipta Elis Maher Marzuki? Dijawab, sudah, Pak. Paham? Tidak, Pak. Yuk nyanyikan. Tanah airku Indonesia, negeri elokku cinta, tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Sudah hafal semuanya? Belum. Hafalkan ya. Besok kalau udah masuk. Nah, tadi teman-teman kalian juga sudah belajar di sini. Di tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, hak dan kewajiban. Hakku. Kelihatan? Teman-teman kalian juga sudah belajar di sini, yaitu tentang pengolahan limbah. Jadi limbah organik sama limbah anorganik itu berbeda pengolahannya. Ada yang tahu pengolahan limbah organik itu seperti apa?
Enggak tahu. Belum tahu. Limbah organik versus limbah non organik, pengolahannya sama atau beda? Berbeda, Pak. Bedanya apa? Cara pengolahannya. Apa tuh? Siap. Yoi. Apa perbedaan limbah organik dan anorganik? Organik itu apa? Seperti daun, Hul, tanaman, daun, hul, rumput, hul. Kalau anorganik, plastik, hul, kardus. hul. Kak, Nah, di sini contohnya. gelas plastik. Betul. Berbau plastik-plastik itu anorganik. Pemain 1 siap hadapi tantangan. Silahkan perhatikan video ini. Masuki Valor. Sampah merupakan permasalahan kehidupan manusia sejak lama. Setiap tahun, jumlah Mari. Apa Kak? produksi sampah terus meningkat. Contohnya seperti di ibu kota Jakarta. Setiap harinya memproduksi sampah sekitar lebih dari 7.000 ton. Secara umum, sampah diartikan sebagai bahan material yang dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam dan belum memiliki nilai ekonomis. Sisa hasil produksi dari SDM tersebut dinamakan sampah padat. Sampah hasil SDM digolongkan menjadi dua, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk hidup. Setiap sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta berbagai produk olahannya merupakan jenis sampah organik. Sampah organik bisa berupa sisa makanan ataupun olahan dari dapur. Selain itu, sampah perkebunan dan kotoran hewan juga dikategorikan sebagai sampah organik. Jenis sampah ini dapat terurai secara alami tanpa perlu tambahan bahan kimia. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari berbagai macam bahan dasar yang diproses. Sampah anorganik bisa berupa plastik, besi, kaleng, karet, kaca, dan lain-lain. Jenis sampah ini merupakan yang paling lama terurai dan membutuhkan bahan kimia tertentu untuk proses peleburan. Selain itu, ada juga sampah yang dikategorikan sebagai sampah B3. Barang-barang pada sampah jenis ini bisa berupa kamper, baterai, obat anti nyamuk, aerosol, poli, dan pembersih lantai. Setiap jenis sampah mempunyai alur penanganan yang berbeda. Umumnya, sampah organik dapat diproses ulang menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik akan didaur ulang sesuai dengan bahan dasarnya, dan dapat dipergunakan kembali. Di kota-kota besar, kini sudah tersebar petugas bank sampah. Kita bisa menjual sampah anorganik tertentu untuk menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang kita miliki. Masyarakat kita terbiasa mengikat erat plastik sampah sebelum dibuang. Ternyata hal tersebut merupakan perilaku yang salah. Sebab, dengan mengikat plastik sampah justru akan mempersulit petugas pengelola sampah saat memilahnya. Seperti itu tadi contoh pengolahan sampah organik dan anorganik. Informasi yang kalian dapat apa? Contoh pengolahan yang ada di sekitar kalian yang organik apa? Jadi pupuk. Iya, jadi pupuk. Kalian pernah lihat maggot belum? Apa, Pak? Maggot. Ular. Pernah, Pak. Nah, itu juga termasuk dalam pengolahan dari limbah organik ya. Tahu toh, beneran tahu toh maggot ular Pak Pitik.
Tahu, Pak. Tahu. Nah, itu juga Kalau termasuk. laron, Pak. Apa? Laron. Laron ya tahu. Nek laron bukan untuk pengolahan anorganik ya, organik ya. Laron itu dari mana laron tuh kok bisa muncul pas hujan nih? Gua. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Di gua, Pak. Saya juga belum tahu. Pak Baru juga belum tahu. Mari kita cari tahu bersama ya. Ya, Pak. Pengen tahu nggak? Pengen. Sama. Laron. Pak, kenapa laron bisa mati, Pak? Kita lihat bersama. Loh. Ini dari hidup laron ya. Laron iso rayap. Di full screen, Pak, hidupnya. Oke, siap. Halo, kita bertemu lagi dengan channel Media Kita. Kalian pasti tahu kan Laron? Ya, hewan yang saat pertama kali musim hujan, dia akan muncul dan bergerombol di rumput atau penerangan di sekitar kalian. Bahkan, kalian mungkin akan terganggu dengan kedatangan laron ini. Karena jika di rumah kalian terdapat lampu dan di sekitarnya ada laron, dia pasti akan diterbangkan berhamburan ke arah, bahkan bisa hingga di tubuh kalian. Itu akan mengganggu sebagian aktivitas dan beberapa kegiatan manusia. Ada pula yang memanfaatkan kemunculan laron sebagai sumber rezeki, seperti menangkap laron untuk dijadikan keripik dan tempe. Ada pula yang menjadikan laron sebagai makanan hewan. Meski menjadi hewan pengganggu bagi manusia, ternyata laron masih mempunyai manfaat untuk sebagian orang. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih siklus hidup atau metamorfosis hewan laron ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini agar channel kami tetap update dan bisa berkembang. Apakah kalian pernah berpikir kenapa laron suka berkumpul di tempat bercahaya? Atau kenapa laron suka menggugurkan sayapnya malam itu juga? Dan pasti pernah bertanya-tanya, apa benar bahwa laron hanya satu hari hidupnya? Laron yang keluar dari awal musim hujan merupakan salah satu siklus hidup dari rayap. Rayap adalah sebagian dari ekosistem dalam kehidupan yang memiliki tugas untuk memakan kayu-kayu kering atau kayu sudah mati. Tapi bagi manusia, rayap ini disebut juga sebagai hama yang merugikan karena sering memakan kayu-kayu yang akan menjadi bahan bangunan atau perabot rumah tangga lainnya. Rayap kalau menghubungi sakit nggak, Pak? halaman rumah atau Apa? Rayap kalau menggigit Enggak. dia sakit nggak, Pak? Enggak sakit. Sangat menjengkelkan karena rumah jadi kotor penuh bulu-bulu laron berserakan di halaman rumah maupun di ruang tamu. Ditambah lagi semut yang menghubungi bangkai laron. Metamorfosis rayap merupakan salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna. Mereka juga Metamorfosis tidak sempurna berarti kan? hewan, di mana dari satu telur yang ditetaskan bisa menjadi 3 kasta dan bentuk yang berbeda. Secara umum, rayap terbentuk dari telur yang kemudian berkembang menjadi nimfa muda. Selanjutnya, nimfa muda akan berkembang menjadi nimfa dewasa dan berkembang lagi menjadi kasta pekerja, kasta prajurit, dan nimfa fertil. Pertama, pada fase telur. Menurut sebuah sumber, telur yang pertama kali keluar adalah telur berkasta pekerja. Artinya dia menetas, dia akan menjadi kasta pekerja. Setelah kasta pekerja, telur yang keluar berikutnya adalah prajurit, yang tugasnya adalah menjadi tim keamanan sarang. Terakhir, telur yang keluar adalah telur yang akan menetas menjadi kasta reproduksi, calon raja dan ratu berikutnya. Kedua, pada fase nimfa.
Pada fase ini biasanya hewan akan mengalami pergantian sulit, tahapannya disebut instar. Setiap hewan termasuk rayap memiliki tahapan instar yang berbeda. Ketiga, pada fase nimfa dewasa sesuai kasta. Setelah melalui proses pergantian kulit, nimfa-nimfa tersebut akan menuju ke arah pendewasaan. Tanda mereka memasuki tahap imago adalah sudah terbentuknya organ tubuh, sehingga pada tahap ini mereka sudah mulai bisa menjalankan peranan masing-masing sesuai larone. Khusus untuk kasta pekerja dan prajurit, pertumbuhannya berhenti sampai di sini karena tidak bisa berkembang lagi. Keempat, pada fase alatas atau laron. Metamorfosis rayap, pekerja, dan prajurit akan berhenti setelah mereka bisa berperan untuk koloninya. Namun, nimfa fertil tetap harus berkembang hingga mereka siap untuk kawin. Setelah sayapnya terbentuk, berarti mereka siap untuk kawin dan bereproduksi. Mereka akan keluar sebelum atau sesudah hujan turun untuk menghangatkan badan di tengah lampu atau di dekat lampu. Momen ini juga digunakan larung untuk mencegah. Nah, ngopo kok pas udan kuwi laron nemplek neng cahaya. Jadi nek ana cahaya nemplek. Kuwi ora golek cahaya ya, tapi golek kehangatan. Paham? Paham, Mbak. Nek kabeh Tanah lembek kalau hujan. mulane golek sing anget-anget. Lampu anget. Itu ya ada penyebabnya kok laron ini ning lampu, ora mung waton ning lampu, wedi peteng apa piye ngono iki, tapi golek kehangatan. Paham? Paham, Pak. Lanjut. Cari pasangannya. Masa melepas sayap. Sayap laron sangatlah rapuh. Setelah mendapatkan pasangan, biasanya sayap ini akan lepas dengan sendirinya. Sepasang laron yang sudah mendapatkan pasangan akan berjalan beriringan untuk kawin dan membentuk koloni baru. Mereka akan menjadi calon raja dan ratu di koloninya sendiri. Ketika sudah kawin, biasanya laron akan mengalami obesitas. Tubuhnya yang ramping akan membengkak dan berisi telur-telur yang siap bermetamorfosis menjadi nimfa pekerja, prajurit, dan rayap reproduksi. Begitu seterusnya, proses siklus hidup ini berulang terus-menerus. Laron yang mati adalah laron yang tidak menemukan pasangannya, akan mati saat fajar tiba. Kasihan Hidjaya jika laron jomblo, sedangkan laron yang menjadi raja dan ratu rayap dapat hidup 20-30 tahun pada kondisi ideal, karena ratu rayap adalah serangga dengan umur terpanjang di dunia. Ratu rayap dapat memproduksi telur setiap 3 detik, siang dan malam, sekitar 30.000 telur setiap harinya. Tugas masing-masing kasta. Hewan ini memiliki pembagian tugas yang jelas. Kasta pekerja bertugas untuk mencari makan, membuat sarang, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jenis inilah yang jumlahnya paling banyak dalam satu koloni. Sampai mati, tugas mereka adalah sebagai pekerja. Rayap pekerja sangat dibutuhkan untuk mengurus segala macam kebutuhan ratu, mulai dari makan, membuat sarang, hingga menyediakan tempat bagi koloni dan kasta baru. Rayap pekerja harus memastikan ketersediaan makanan untuk koloninya, termasuk menyuapi rayap dari kasta prajurit, merawat telur-telur, hingga memberikan nutrisi pada rayap reproduksi. Bahkan, jika ketersediaan makanan di dekat sarang tergolong sedikit, kelompok rayap pekerja bisa mencari makan sejauh 7 km. Mereka akan berguyur-guyur kembali seperti semut yang di sisi kiri dan kanannya dikawal oleh rayap dari kasta prajurit.
Kasta prajurit memiliki tugas untuk mengamankan dan menjaga sarang dari para predator yang mengancam. Mereka mendapat peringatan dari lingkaran lingkungan para pekerja. Peranannya cenderung hanya satu. Dia hanya menjaga sarang dan para pekerja dari ancaman predator. Tapi mereka juga tidak hanya diam di sarang. Terkadang mengikuti rakyat bekerja saat mencari makan dengan jarak yang cukup jauh. Kasta reproduksi atau larva memiliki tugas untuk bertelur sampai ajang menjemput. Tugasnya tidak saling tumpang tindih. Larva adalah rayap bersayap dari satu-satunya kelompok yang bisa menghasilkan keturunan. Laron ini tergolong spesial. Mereka akan diberikan nutrisi terbaik oleh rakyat pekerja karena dipersiapkan untuk membuat koloni baru. Laron akan terbang mencari sumber cahaya untuk menghangatkan tubuh serta mencari pasangan hidup. Laron yang berhasil mendapatkan pasangan kemudian membuat koloni baru menjadi calon raja dan ratu. Meski begitu, dari sekian banyak laron yang terbang, hanya 10% saja yang berhasil mendapatkan jodoh. Mereka juga ditolak kembali ke sarang, bahkan dibunuh oleh rakyat prajurit. Ini artinya, ketika mereka keluar dari sarang untuk mencari pasangan, pertarungannya hanya dua, kawin atau hidup dalam satu malam saja. Fakta unik tentang laron dan rayap. Pertama, kawin dengan pasangan yang sama seumur hidup. Laron termasuk serangga penganut monogami. Dalam satu koloni hanya akan ada satu ratu dan satu raja yang peranannya berkembang biak dan tak akan mencari pasangan lain seumur hidup. Hal itu berbeda dengan beberapa jenis burung laut seperti kembang kepang merah dan jangkrik lapangan Afrika, di mana betina. Nah, itu tadi cuplikan dari laron. Selanjutnya orang muncul. Sudah paham ya, sudah tahu ya kenapa alasan laron seperti itu. Nah, di sini kita setelah mengetahui tentang sampah organik dan organik, kita bisa belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Di sini kewajiban dan hak di sekolah, kewajibannya yaitu menjaga kebersihan taman sekolah, kemudian menyiram tanaman, merawat tanaman, tidak merusak tanaman, memberantas hama pengganggu tanaman. Kemudian haknya itu nanti kita akan mendapatkan apa setelah menjaga kebersihan taman, yaitu lingkungan sekolah sehat dan nyaman, kemudian dapat belajar dengan tenang, kemudian lingkungan menjadi hijau dan asri dan lebih bersemangat dalam belajar, serta prestasinya nanti akan meningkat dan udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Itu ya anak-anak ya. Understand? Paham? Nah, itu tadi juga dari oleh teman-teman kita yang masuk secara luring seperti itu ya. Tadi juga belajar tentang sekolah indah dan rapi. Nah, besok tugas kalian silahkan berangkat langsung dibersihkan kelasnya, mejanya ditata rapi, itu bisa duduknya satu meja satu ya. Jadi satu meja satu orang. Paham? Paham, Pak. Nah, satu meja itu satu orang. Setelah itu kita besok akan memilih ketua, sekretaris dan juga bendahara untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 tadi ketuanya ada Angelin, sekretarisnya ada Flori, bendaharanya ada Alia. Besok kita pemilihan ketua, sekretaris dan juga bendahara. Itu ya. Pernah pilih ketua atau Pak? Apa? Nanti besok pemilihan ketuanya besok. Nah, tadi juga sudah belajar tentang ini. Jadi siswa itu wajib menjaga sekolahnya. Begitupun besok ketika berangkat secara luring. Besok wajib menjaga sekolah. Kursi tertata rapi,
sebelum dan sesudah pembelajaran. Paham? Paham. Ya, terima kasih. Setelah itu kita melihat iklan terlebih dahulu karena emang ada iklan. Tadi juga belajar tentang lagu Suwe Ora Jamu. Ada yang sudah hafal? Setelah menjaga sekolah, belum pernah dengar? Belum, Pak. Jadi gini. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Pernah dengar tapi lupa, Pak. Suwe ora ketemu pisan. Ketemu pisan apa Karaska? Bentar Pak, lagi nyatet aku Pak. Lagi nulis yang Hana Caraka Pak. Oh ya. Silahkan dihafalkan ya, Suwe Ora Jamu ya. Suwe ini lagunya seperti ini. Suwe Ora Jamu. Kita dinyanyikan bersama dulu, setelah itu kita nyanyi sendiri-sendiri. Besok dinyanyikan. Pak, aku tak baca dulu. Ketemu pisan gawe kelo. Nah, ayo kita nyanyikan bersama, mic-nya di open mic semua. Suwe ora jamu, Godhong telo. suwe ora ketemu pisan gawe ora jamu Godhong telo. suwe ora ketemu pisan gawe. Terima kasih banyak semua, kalian semua luar biasa. Terima kasih banyak. Siapa yang mau berani nyanyikan sendiri? Enggak, Pak, aku enggak mau, Pak. Jessica, Safira, Seva, coba nyanyikan. Janeta mau enggak? Enggak. Enggak, Pak. Yuk, nyanyikan sendiri. Jamu, jamu godhong telo. Yuk, silakan. Ketemu pisan gawe kelo. Pak. Yuk. Ora jamu, jamu godhong telo. Kowe ketemu pisan gawe kelo. Ora jamu, jamu godhong telo. Kowe ana ketemu gawe kelo. Ayo, Janeta nyanyi.
Siska suaranya. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora jamu, temu kasta gelo. Ora Jamu, jamu godhong telo. Suwe ora Nah, setelah kalian tadi sudah belajar tentang suwe ora jamu, nanti bisa dikasih gerakan besok dipresentasikan ya. Jadi ditambahin tarian. Terserah kalian gerakannya gimana. Besok bernyanyi sambil menari ya. Pak, saya tidak tahu liriknya. Ya, suwe ora jamu. Gitu ya. Selanjutnya, setelah kita belajar itu besok yaitu tugasnya menari. Jadi satu-satu maju menari di lagu Suwe Ora Jamu. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Saya nggak tahu. Apa? Nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mari kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Tentang origami. Kok Organik. Organik. Kemudian hak dan kewajiban. Dan menyanyi. Dan bernyanyi. Besok menari. Seperti itu ya. Oke, Pak. Oke. Maju satu-satu ya. Nggak boleh ada yang malu ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Aku nggak malu ya. Oke, sip. Cuman Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap siap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa besok pagi. Jangan lupa membawa bekal sendiri, membawa minuman sendiri. Kalau perlu membawa hand sanitizer. Sip, terima kasih. Sekian dari Pak Barul. Tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri bersama. Sekian, wassalamualaikum. Sikap siap sempurna. Sikap siap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Jumpa besok, Pak Barul. Woi. Dadah.